Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya, Kang Ahmad jawabannya. Mana kabarnya hari ini? Top markotop ya. Boleh betul. Kalian sebelum kita mulai pembelajaran kita berdoa ya. Mudah-mudahan pagi hari ini Allah mengaruniakan ilmu yang bermanfaat. Amin. Kalian untuk mempelajari ilmu ya. Berdoa dipersilakan. Selesai. Kayaknya sedang gembira ya, luput ya. Luput apa luput? Luput ada yang ingin diceritakan pada kita semua? Bagaimana pagi hari ini perasaan luput? Kenapa? Apa yang buat kamu senang? Kita pernah. Alhamdulillah. Memang hidup itu ada sedih, ada senang. Tapi kita harus selalu berusaha menjadikan hidup kita bahagia. Ya. Untuk apa hidup di dunia yang sekali ini dibuat susah, dibuat sedih? Allah menciptakan kita ke dunia ini untuk bahagia. Tahu caranya bahagia, Adik? Gimana? Bersyukur. Bersyukurnya seperti apa? Kamu sebagai pelajar bersyukur seperti apa? Bersyukur bisa belajar. Ya, bisa hidup ya. Bentuk bersyukur kalian selaku pelajar tentu menggunakan waktu yang ada di sekolah ataupun di rumah untuk belajar, ya kan? Namanya juga pelajar, tugas pokok dan fungsinya adalah belajar. Jadi kalau ada pelajar yang tidak mau belajar berarti dia menyalahi tugas pokoknya. Ya. Nah, anak-anak sekalian, mudah-mudahan nih hari ini menjadi amal soleh kalian, bukan hanya bernilai ibadah bagi kalian ya, tapi juga pahalanya semoga mengalir kepada kedua orang tua. Amin. Nah, ini yang harus selalu tertanam dalam hati kita. Kalian sebagai anak, harapan terbesar orang tua itu adalah kalian menjadi anak-anak yang sebelum sukses ya. Suksesnya nanti dalam waktu tertentu ya, tapi sekarang ini harus sudah sukses. Suksesnya apa? Menjadi anak yang soleh. Jadi niatkan belajar kalian itu juga yang Allah curahkan pahala kebaikan dan belajar ini kepada kedua orang tua. Baik anak-anak sekalian, apa pembelajaran kita hari ini? Mari kita mulai dengan melihat tayangan berikut. Ya, sambil menunggu. Apakah sudah tampil? Belum. Ya, benar. Sudah. Ada yang punya cerita menarik pagi ini? Oh, cerita. Apa ya? Baik, kita mulai dengan sebuah tayangan. Kalian boleh menggunakan handphonenya, ya kan? Silahkan di scan barcode atau kalau tidak ada scannya, kamu bisa masuk ke info. Info. Ya, silakan. Bisa ditampilkan di HP-nya masing-masing. Oh iya, mantap ya. Sudah berhasil semua? Sudah bisa masuk? Alhamdulillah hari ini masuk semua ya. 38 lengkap. Iya. Mantap, mantap. Baik,
Sudah terlihat semua? Sudah. Yang tidak bisa masuk, nah Bapak tampilkan. Nah, ini kan tampilannya ya. Apa sih tayangan yang ada pada website itu terkait dengan apa? Info lowongan kerja. Oh, coba kamu amati tuh info lowongan kerja. Ini info lowongan kerja untuk SMK, perguruan tinggi juga ada ya. Iya. Khusus yang SMK kita lihat. Yang paling atas misalkan tuh lowongan kerja apa? Patra Dealing berapa gajinya? 7 sampai 15 juta. Di atas layar kan? Iya. Ini peluang kalian kan? Iya. SMK ini. Terus yang bawah juga Dari 4 sampai Bapak itu bersihnya atau kotornya? berapa? Itu gajinya bersih atau kotor? Gajinya bersih atau kotor? Iya. Waduh, pertanyaan yang bagus ini. Ya. Nah, sebelum kita tahu gajinya bersih atau kotor, kalau setelah kalian kelas 3 nanti beres, ya, melihat peluang kerja seperti ini, apa yang akan kamu lakukan untuk memperoleh peluang itu? Membuat lamaran kerja. Membuat surat. Membuat? Lamaran. Iya, ya. Itu masuk kerja itu kan? Membuat lamaran dulu. Iya, harus permisi dulu ya. Iya. Membuat surat lamaran kerja. Iya. Luar biasa ya. Lalu tanya tadi kan, kalau ada hal lowongan seperti ini, apa langkah pertama yang harus kita lakukan agar bisa melamar adalah kerja. Nah, jadi hari ini kita ingin mengambil peluang kerja yang ada, tapi tidak bisa bekerja kalau tidak bisa kita membuat. Ya, maka pertemuan ini kita akan bersama-sama mempelajari, ya kan, bagaimana cara menyusun surat lamaran kerja dan juga pendampingnya. Apa pendamping lamaran kerja? CV. Apa CV itu? Singkatan dari kurikulum vitae. Atau bahasa gampangnya apa kurikulum vitae itu? Dokumen. Coba. Apa ya? Apa sih? Apa itu? Jadi materi yang akan kita pelajari kira-kira apa manfaatnya bagi kehidupan kalian? Banyak. Apa banyak? Disiplin. Disiplin. Pertanyaannya apa, Pak? Apa, Pak? Kita akan mempelajari bagaimana cara membuat surat lamaran kerja. Itu kan sebuah keterampilan. Iya. Apa manfaatnya bagi Supaya kalian? tahu mengetahui apa itu surat lamaran kerja. Iya, Tata cara membuat lamaran kerja. kalau udah tahu bisa ngajarin yang lain. Bisa mengajari yang lain. Berbagi ilmu. Iya, saya Pak. Biar bisa ada peluang diterima kerja. Nah, itu dia kan tadi ya. Peluang kerja itu selalu harus diawali dengan Surat lamaran. surat lamaran kerja. Jadi keterampilan ini adalah keterampilan yang sangat dibutuhkan dalam kehidupan. Dunia kerja. Setelah lulus itu akan sangat membutuhkan keterampilan ini, ya. Jadi sangat bermanfaat bagi aktivitas kehidupan. Nah, pertanyaan berikutnya, adakah di antara kalian yang pernah melihat atau bahkan membuat? Ya kan? Saya Pak. Pernah melihat? Saya pernah nulisin surat lamaran kerja punya buku saya. Oh, luar biasa, ya. Berarti sudah bisa dong. Alhamdulillah. Tinggal nanti coba disempurnakan, ya. Iya, Bapak. Kalau sudah pernah membuatkan, apa biasanya yang tercantum dalam surat itu? Oke, belakang dulu. Anggi. Nama. Berlagi. Tanggal
dulu, terusnya riwayat pendidikan, Ya. pengalaman kerja biasanya tuh buku juga pengalaman kerja. Oh. Lulusan Kalau magang. magang. Oh. Berarti prestasinya. Persyaratan, Pak, kayak semisal kartu fotokopi kartu keluarga, Iya. fotokopi KTP, atau ijazah. Persyaratan yang diminta. Persyaratan yang Ya. diminta untuk mengajukan diri. Alhamdulillah udah pada pintar. Oh. Nah, yang ketiga nih, apa perbedaannya? Coba blok sebelah sini nih. Apa perbedaannya surat lamaran dengan CV. kurikulum vitae? Apa ya? Apa ya? Ada yang tahu? Saya, Pak. Ya. CV adalah dokumen yang berisi ringkasan komprehensif tentang latar belakang profesional dan kualifikasi Anda, seperti riwayat pendidikan, pengalaman kerja, dan keahlian yang disusun secara poin-poin atau tabel. Oh gitu. Jadi kesimpulannya. CV itu dokumen, Pak. Dokumen. Oke. Yang berisi ringkasan. Betul ya. Jadi surat lamaran dan CV itu adalah dokumen penting terkait dengan proses lamaran. Ya kan? Baik. Nah, mengingatkan kembali apa yang pernah Bapak sampaikan ya minggu kemarin. Bapak meminta kalian untuk membaca materi yang sudah Bapak share. Antaranya di sana kan dijelaskan bahwa dalam surat lamaran kerja ataupun CV sama-sama merupakan dokumen Penting. Kedua hal dokumen ini memberikan informasi terkait dengan siapa kita, ya kan? Apa profesi kita, kemampuannya seperti apa, dan jadi nanti ketika kalian membuat surat lamaran kerja, CV, poin-poin penting ini harus bisa tersampaikan, sehingga calon penerima kerja itu tahu profil kita secara lebih lengkap. Ya. Tadi sudah disebutkan kalau surat lamaran kerja itu ya keinginan kita untuk Bekerja. kerja itu yang ada. Ya. Jadi surat lamaran kerja itu fungsinya adalah memperkenalkan Diri. serta Menjelaskan ini jangan lupa nih, ya diingat nanti ketika kamu membuat surat lamaran kerja, poin-poin ini yang harus dimunculkan supaya apa? Supaya apa? Supaya bisa diterima. Iya, Supaya ada peluang. ada gambaran yang jelas ya. Iya. Siapa nih yang akan berangkat? Nah dalam CV pun sama kan? Ini pendamping pelengkap. Kalau dalam surat lamaran kerja itu kita mengungkapkan maksud dan tujuan, sementara pada CV itu merupakan identifikasi. Ya, siapa kita, apa kebisa kita, apa pengalaman yang kita miliki. Nah, prestasi, skill, hobi, minat, boleh ya. Yang nggak boleh disampaikan di visi apa coba? Kelemahan. Kelemahan nggak perlu ya. Betul. Hobi Hobi perlu. Ya, tadi kelemahan nggak usah cerita. Iya. Kalau orang ingin meyakinkan perusahaan supaya Jadi ragu malah ya. ragu. Kelebihannya aja nih. Kelebihan. Baik, nah ini dia nih kata kunci yang harus menjadi acuan kita ya ketika membuat surat lamaran kerja dan CV. Ternyata saat ini 70% perekrut itu akan menyatakan bahwa layout dan kejelasan dalam isi CV menjadi penentu, ya kan? Wawancara belum dilakukan, tapi begitu melihat, waduh ini tampilannya menarik, ya kan? Belum pada isinya, baru lihat tampilannya, ini sudah 70% nih, saya tertarik untuk menerimanya, kan begitu. Tapi kalau baru dilihat udah
apa ini gitu ya? Tampilannya enggak rapi. acak adut kata kamu ya. Nah itu sudah 70% tertolak. Ini penting. Tersingkirkan. Ya, layout itu. Nah, baik. Nah, kita akan coba nih saat ini untuk membuat surat lamaran dan CV yang menarik. Namun sebelumnya, coba tolong amati isi dan format surat lamaran serta CV berikut. Nah, ini kamu juga bisa ya scan. Oke. So, silakan scan supaya kamu bisa mengamati langsung ada di HP kamu. Tuh. Nanti yang nggak punya HP, kita tampilkan juga. Apakah bisa ditampilkan? Nah, ada. Silakan diamati di HP-nya masing-masing. Kalau yang tidak ada HP-nya, tidak ada kuotanya atau sinyalnya, nah boleh lihat ke depan. Ini sebuah contoh surat lamaran yang bisa baik benar. Kalian lihat mana bagian-bagiannya, kemudian juga tata bahasanya bisa kalian amati ya. Lihatnya dari belakang. Terlihat. Nah. Ya. Setidaknya layoutnya kamu perhatikan. Kalau dari sisi bahasa, Bapak yakin karena kalian kan sudah kemarin menyelesaikan 9 surat bisnis, ya kan? Nah, ini bagian surat berikutnya, surat lamaran kerja. Insya Allah dari sisi bahasa kalian sudah terbiasa dengan bahasa surat. Sudah diamatinya? Baik. Selanjutnya ada apa lagi? Nah, contoh CV. Contoh CV-nya. Nah, ini dia. Ya. Rizky Pratama, alamat, telepon, email ada ya. Kemudian tujuan karir. Di sini cantumkan ya. Kemudian juga ada pendidikan, keterampilan yang dimiliki, ada pengalaman kerja, dan pengalaman kerja praktik maksudnya. Ya, betul. Pengalaman organisasi. Mau kursus-kursus. Kalian kan juga pernah kursus kan? Ya. Kursus apa? Kursus mengerti. Kursus mengerti. Pak, kalau kursus masak bagaimana? Boleh masukin. Boleh dimasukkan? Boleh cepat. Tergantung itu perusahaan yang akan kalian lamar. Perusahaan apa? Kalau perusahaan roti, ya kan? Dari roti. Makanya disesuaikan pengalaman itu di apa namanya kursus-kursus itu dengan perusahaan apa? Ya. Nah, di sini juga ada referensi. Ya. Referensi itu apa ya fungsinya? Kalian tahu? Apa? Mencantumkan referensi di sini itu apa fungsinya? Contohnya. Referensi. Ide. Referensi itu orang yang ditunjuk untuk menanyakan diri kita secara lebih dalam atau untuk mengecek kebenaran dari data yang kita buat di CV itu ya. Misalkan kan di CV kamu ada 10 kursus nih, benar kan ini anak nih, gitu kan? Bohong. Apa referensinya? Oh, itu Pak Denny Rohendi.
ya terkait dengan nama Dewi misalkan begitu. Benar. Bagaimana menurut penilaian Bapak keterampilan dia? Nah, itu referensi itu begitu terus. Itu meyakinkan. Ada referensi semakin meyakinkan. Baik, silakan. Diamati. Ya, sisi bahasanya, bagian-bagiannya. Ya, kalian paham. Iya, Pak. Sampai di sini ada pertanyaan? Cukup. Jelas, Pak. Oke, kalau cukup jelas. Nah, kita simpulkan nih ya. Menurut kalian apa yang membuat surat lamaran ini menarik dan profesional? Acungkan tangan, boleh. Layoutnya Layoutnya, ya gimana dengan layoutnya? lebih rapi. Kerapihan. Selain itu, Bahasanya yang bagus. bahasa Yang baku. baku. Iya. Surat lamaran itu termasuk surat resmi atau surat pribadi? Surat resmi bersifat Pribadi. ya. Nah kalau surat cinta Surat pribadi. itu mah betul-betul pribadi ya. Makanya dari sisi penggunaan bahasa Beda. ya kalau surat cinta Tidak kan baku. bahasanya Santai. santai. Tapi kalau surat Resmi. surat resmi pribadi ya Formal. kalau pribadi Baku. harus baku formal ya kan? Ayo apalagi selain bahasa sudah layout Disusunnya kafilah maupun pertanyaan kitanya, Pak. ya tentu terkait dengan isinya ya narasinya narasi itu narasi cerita nah, cerita yang kita munculkan kata-kata yang merangkai informasi ya. Nah sekarang bahkan Bapak temukan ada aplikasi khusus tuh untuk membuat CV. Nah kalau lamaran ya sebaiknya bahasa sendiri. Bahkan kalau ada perusahaan tertentu misalkan mintanya tulis tangan. CV juga sebetulnya sebagian perusahaan menginginkan tulis tangan karena juga akan terlihat ya kepribadian seseorang dari tulisan. Begitu, ya. Rata-rata di perusahaan itu yang menjabat sebagai personalia atau kepegawaian itu yang Bapak tahu biasanya dari lulusan psikologi. Ya, psikologi. Jadi dalam ilmu psikologi itu nah, diantaranya bisa mengidentifikasi kepribadian melalui Tulisan. baik. Nah, cukup ya. Saatnya kita diskusi. Sebelum diskusi supaya tetap sedang, semangat ya. Boleh berdiri dulu ke samping kiri kanan. Berikan ruang ya, 5 menit kita coba untuk samping aja ke samping nih kosong, jangan di sebelah. Ayo samping kiri kanan ke belakang. Ayo segera keluar dari kursi. Baik, silakan kita undang temannya. Baris ke sini, baris. Baris ke belakang. Ya, ke belakang. Oh, udah laki-laki nih. Yang kanan kiri. Nah, pegang undang temannya dipijit. Hujan rintik-rintik. Hujan ketir. Hujan semakin besar dari atas ke bawah. Kembali rintik-rintik. Hujan besarnya nggak ada, Pak. Hujan berhenti. Balik kanan. Hujan rintik-rintik. Hujan petir. Ya,
Ya, hujan berhenti. Alhamdulillah. Balik kanan, silakan kembali. Terima kasih. Enak ya. Lumayan ya. Ini peredaran darah nih, jadi pukul-pukul juga begini. Jadi kalau kamu ngantuk, pukul aja. Pukul sendiri. Kalau dipukul sama teman nanti lapor polisi. Siapa teman? Baik, kita akan membuat kelompok, satu kelompok tempat. Ya, yang mudah seperti apa kelompoknya? Belakang. Depan belakang, boleh ya. Nanti kalian boleh bekerja tidak hanya di kursi, boleh di samping kiri kanan atau di belakang ya. Kalau ya yang penting kalian nyaman. Baik, mana kelompok satu dari mana? Satu, dua, samping atau belakang? Dua ya, tiga, empat, itu lima, enam, tujuh. Ini berarti geser nih. Tujuh, kamu geser ke sana. Berdua geser. Geser. 7 itu 8 ya. Iya, Pak. Baik. Belakang kalian bermusyawarah ke belakang boleh, atau mau di samping juga boleh. Ya. Mana lagi satu? Ya. Ya, silakan. Belum. Ini ya. Satu kelompok cukup satu. Silakan berbalik atau mau di sampingnya boleh. Nanti kalian bisa diskusikan. Itu lebih. Depan belakang ya. Kalian perhatikan di situ. Apa yang harus dilakukan? Satu, diskusikan bagian-bagian penting. Tadi kan yang paling menentukan itu sudah disebutkan ya. Iya, Pak. Ini bagian-bagian penting dalam surat lamaran dan CV serta fungsinya itu apa? Dua. Coba susun bagian-bagian surat lamaran sesuai dengan identitas kamu. Artinya kalau dalam surat lamaran itu ada misalkan apa? Pengalaman. Ya, pengalaman PKL. Magang. Nah, itu kalau belum ada gimana ya? Kalau saya menunjukkan kan. Ya, ini maksudnya disesuaikan dengan kondisi masing-masing. Kalau tidak cukup di bagian depan, kalian boleh isi di bagian belakang saja tadi lembar proyek. Ya, silakan. Waktunya setengah jam, insyaallah ya. Cukuplah. Ya. Ya, isi aja. Ya, betul sekali. Ya. Ya, di sini. Pertanyaan yang tidak disediakan bagian atau lembar isiannya berarti kamu isi aja di belakang, ya. Kecuali kalau ada yang mencetak ya.
pertanyaan boleh ditanyakan ya. Ya Pak. Bapak mau nanya yang tabel kedua itu kan disuruh analisis struktur surat saja. Ya, betul yang tadi dari surat yang tadi. Ya, sesuai dengan yang diminta dicetak ya. Oke Bapak. Contoh suratnya bisa yang tadi yang sudah kalian tulis itu. Dari situ ada contoh surat dan spesifiknya yang harus kamu muatannya. Ada sih. Ya. Ya. Ya, betul. Kalau tidak ada lembar jawabnya kamu di belakangnya aja. Ya, oke Pak. Nah, ada kesulitan tidak? Ya, belum ya. Maksudnya pertanyaan yang jelas, Nah, kan sedikit aja kan ya? Iya Bapak. Bagian-bagian baik. Ada yang belum? Saya belum Pak. Ya. Sambil yang dua kelompok belum selesai. Nih, ada refleksi. Ya, refleksinya nanti kamu tuliskan di sini dua hal saja. Diskusikan dengan kelompok. Ketika kamu mengerjakan tadi, mengidentifikasi bagian-bagian dan layout dari surat atau CV ya. Iya Pak. Apa kesulitan yang dihadapi? Gitu. Oke. Ya. Yang kedua, hal baru apa yang sudah kalian pelajari? Tuliskan di sini, nanti ditempel di mana ya? Tempel di depan nih. Ya, tempel di depan. Dari bawah. Oke Bapak. Satu kelompok cukup satu saja. Siap Bapak.
Ya, apa kesulitannya? Apa hal baru yang kamu pelajari? Oke. Kalau masih kurang boleh nanti minta lagi. Ya silakan. Ya nggak apa-apa. Ya, jangan lama-lama ya. Ya, cuma bagian. Kalau kurang boleh minta lagi ya. Post-it-nya masih ada. Ya. Kesulitan yang dihadapi ketika tadi mengidentifikasi bagian-bagian surat lamaran ya, atau CV ada nggak kesulitan? Kalau nggak ada ya bisa. Yang kedua hal apa yang bisa kalian dapatkan pembelajaran sampai saat ini? Ya, isi. Kalau nggak ada di belakang. Ya, mengidentifikasi bagian-bagian surat lamaran. Ya, silakan ditempel ya, di sini ya. Tempel sini aja nih. Ada kesulitan apa Pak? Mau baru? Ya. Ya, tempel. Tempel samping. Tempel. Ya, 5 lagi. 5 kelompok lagi. Sudah, tempel. Ya. Ya, 2 menit lagi. Ya, tempel. Bawah. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam. Dua lagi ya? Ada yang itu? Ya.
diketahui surat lamaran dan CV. Sama. Lebih mempelajari cara dan langkah membuat lamaran kerja dan CV. Mengerti apa itu CV dan membuat lamaran pekerjaan. Tahu bagian-bagian surat dan CV yang harus dituliskan. Kesulitannya belum bisa membedakan bagian surat lamaran dan CV. Barusan yang dikerjakan belum ya. Kemudian belum menguasai materi lamaran kerja dan CV. Nanti dipraktekkan ya. Ya, baik. Terima kasih. Tepuk tangan untuk kita semua. Jadi rata-rata tadi hal barunya sepakat ya. Kita sudah tahu sekarang bagian-bagian surat lamaran dan CV. Walaupun tadi ada, masih belum bisa membedakan katanya. Ya. Bedanya apa? Kalau surat lamaran kerja seperti halnya Tulisan tangan. Kalau CV berbentuk dokumen. Beda. Salah. sama dua-duanya dokumen. Oh. Kalau surat lamaran kerja, Ditulis pakai tangan. kalau bagian-bagiannya, Oh, bagian-bagiannya. bagiannya. Bersifat permohonan. Sama seperti surat pada Umumnya. yang kalian pelajari itu, tentu ada kop suratnya. Perihal. Bagiannya, tanggalnya, Data diri juga. betul. Hanya beda maksud dan tujuan saja. Di situ ada lebih fokus kepada keinginan kita untuk pekerjaan yang ditawarkan. Kalau dalam surat lamaran itu begitu. Nah, kalau bagian-bagian pada CV ya, itu memperlihatkan identitas diri. Tidak ada di situ permohonan untuk bisa diterima. Enggak, karena kan bukan surat. Itu dokumen identitas diri kita. Kalian sudah punya KTP belum? Kartu pelajar ada kan? Apa fungsi kartu pelajar? Identitas diri. Hanya kalau kartu pelajar kan identitasnya terbatas, hanya nama, alamat. Nah, kalau pada CV diperdalam lagi terkait dengan apa pengalaman kamu, apa minat bakat skill kamu ya. Itu begitu ya. Tadi yang masih belum memahami bagian-bagian, membedakan bagian-bagian antara surat lamaran dan CV. Ya. Ada pertanyaan terkait dengan bagian-bagian surat lamaran ataupun CV, layoutnya yang sudah kalian tadi bicarakan di diskusi kelompok. Jadi ada pertanyaan? Sudah paham? Baik, kalau sudah paham, nah saatnya kalian praktekkan. Nah, ya. Bagian mana yang saya sudah diperbaiki juga Bagian mana dari surat dan CV saya yang sudah baik? Dan tadi kan kamu menyusut ya? Oh iya. Ya. Mana yang sudah baik? Bagian mana? Bagian isinya. Bagian isi, baiknya di mana? Itu. Wah, lihat. Penggunaan. Oke. Penggunaan bahasanya ya, sudah bisa menggunakan apa yang masih perlu diperbaiki? Ya kalau nggak ada Pak, saya sudah hebat. Sesuai. Baik, kalau sudah sesuai. Burung zaman, burung cendrawasih, slide-nya sudah selesai. Tapi masih ada satu tugas yang
lamaran kerja nyata ya. Ya. Silakan kalian buat surat lamaran kerja dan CV-nya. Tadi kan sudah ada sebetulnya bagian-bagian yang sudah kalian susun, tinggal dirapikan Sesuai pemesanan yang ada di situ, Pak. sesuai dengan lowongan pekerjaan yang kamu pilih. Oke, Pak. Silakan. Pak. Jadi lowongan kerjanya nyata tuh. Ya, Pak. Boleh menggunakan komputer atau juga menggunakan handphone. Boleh, silakan ya. Saatnya menggunakan komputer. Boleh dijalankan komputernya. Hasilnya nanti kalian kirim ke Google Drive yang sudah Bapak share. Di grup, ya. Jadi hasilnya dikirim ke situ. Sok dinyalakan komputernya. Ya, Pak. Tadi kan ada PT Pertamina, ada apa lagi tuh di situ? Masing-masing ini ya, bukan kelompok ya. Cukup 15 menit atau 30 menit? 15 menit membuat lamaran, 15 buat CV. Mantap lah. Ini sudah scan? Belum, Pak. Kamu nyala nggak? Pakai HP berarti kalau ada komputer pakai HP kan ada aplikasi Word-nya, ya kan? Yang komputernya tidak ada, kerjakan menggunakan HP. Ini Bapak matikan dulu ya. Ya, silakan dibuka aplikasi. Bisa jalan. Oh iya. Pakai HP aja, yang nggak ada laptop, yang nggak ada komputer, pakai HP aja. Pakai HP itu bisa.
Pakai HP aja kalau nggak ada, boleh pakai HP. Ya sudah. Ya, mana Ruhut? Ya, bisa pakai aplikasi sudah ada. Aplikasi Office ada nggak?
Baik, yang sudah jangan lupa langsung di share ke Google Drive-nya ya. Di grup ada sudah Bapak share Google Drive untuk pengumpulan tugas. Ada terkait folder materi, ada folder pengumpulan tugas. Nah, kamu klik folder pengumpulan tugas, kemudian share ke sana. Ya. Bisa dibuka internetnya kan, sini kan? Bisa. Sudah. Sahur. Iya. Udah, Pak. Ya dikirim sudah. Udah. Udah Pak, udah dikirim. Tugas kamu. Udah, Pak. Ya yang sudah serah dulu. Oke, Pak. Oke Pak, siap. Empat ya. Iya, Pak.
Sudah selesai? Sudah. Yang belum? Baru ada 25 nih yang masuk Google Drive. Sudah terkirim 25 orang. Sisanya ditunggu ya.
waktunya. Baik. Kita lihat hasilnya. Nah, coba kalian lihat. Ini Bapak minta izin ya. Hasil pekerjaan kalian ada yang ditampilkan. Kita lihat bersama hasilnya. Oke. Ya, siapa nih? Surat lamaran Maisa Az-Zahra. Asik. Mana Maisa? Maisa. Ada Maisa ya. Maisa Az-Zahra. Bagus ya, sudah bagian-bagiannya sudah lengkap. Apa yang kalian dapat masukkan dari hasil kerjaan Maisa? Apa yang perlu diperbaiki? Ini suratnya, kita lihat coba surat CV-nya ya. CV Maisa. Ini Ayu. Nah, ini Maisa ya. Wah, ini rencananya setelah selesai ini 2026 ya. Tuh, 2026 ini tahun depan ya selesai. Akhir terus. Jadi ada identitas jelas ya, siapa, nama, alamat, layoutnya juga sudah cukup bagus. Enggak boleh nggak kalau divariasikan dengan warna misalkan gitu? Boleh font, boleh sekali ya. Yang penting warnanya, posisinya. Ya. Baik, Bapak kira kalian sudah bisa ya membuat lamaran dan CV walaupun masih sederhana. Nanti calon yang lain hasilnya karena sudah masuk kebetulan dari Bapak, nanti Bapak nilai. Pertemuan berikutnya nanti Bapak akan berikan catatan-catatan apa yang perlu kalian perbaiki ya dari dari beberapa yang sudah Bapak lihat, termasuk juga yang kalian lihat bersama sebelum tampilkan. Secara prinsip bagian-bagian surat lamaran ataupun CV itu sudah ada ya, walaupun masih sederhana. Harapannya nanti kalian kembangkan lagi. Tadi di awal Bapak sampaikan sekarang ada aplikasi untuk membuat CV. Kamu kunjungi, kemudian kamu bandingkan dengan pekerjaan kamu ini. Ya, apa yang perlu dari sisi tampilan misalkan, kalau pewarnaan, variasi itu boleh saja ya. Termasuk juga meletakkan tata letaknya ya, layoutnya. Tapi tetap nanti kalian mengerjakan dengan manual seperti itu, bukan dari aplikasi ya, sebagai pembeda. Baik, Bapak rasa untuk pertemuan hari ini cukup. Ada yang ingin ditanyakan dari kalian? Kalau cukup, kira-kira refleksi kalian di akhir pembelajaran ini dan menyampaikan refleksi pembelajaran baik untuk Bapak ataupun kalian sendiri ya. Pak, Bapak menyampaikan kalian silakan. Izin berbicara ya Pak. Ya, baik Bapak tutup dulu ini ya supaya tidak bergerak. Slow. Dari pembelajaran tadi itu kita bisa belajar untuk membuat surat lamaran pekerjaan sama
tahu cara membuat surat Ya. Terus selama pembelajaran apa yang kamu rasakan? Bete atau gembira atau sedih? Ada sedihnya. Ada rumitnya. Ada rumitnya. Iya, ada Tentu masing-masing punya Iya, yang dirasakan masing-masing ya. Pak. Pak sedih, kenapa sedih? Belum selesai, bisa diselesaikan. Bapak sendiri mengajar hari ini bagaimana refleksi masukan untuk Bapak? Seru. Happy. Karena Bapak sangat baik saat mengajari kita. Ya, Penjelasan yang Bapak kasih ke kita mudah dipahami sehingga kita bisa mengerti cara membuat surat lamaran kerja dan CV. ya. Serius nih. Ya. Lebih sabar lagi. Lebih sabar lagi, Bapak nggak sabar kalau melihat nasi. Sabar ya, baik karena sudah waktunya memang istirahat ya. Kita akhiri sekali lagi yang belum selesai tolong diselesaikan. Jangan lupa kirim ke Google Drive. Yang sudah selesai kualitasnya ditingkatkan. Minggu depan insya Allah kita coba untuk mereviewnya ya. Ya. Kita akhiri bersama pertemuan hari ini dengan bacaan Al-Fatihah.